Saya ini hadir juga Pak Kabid Penegakan Hukum dan Rehabilitasi DLHK. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semuanya, karena sudah banyak disampaikan oleh para narasumber. Mungkin kami dari sisi fungsi ya, bahwa catchment area yang ada di Das Limboto itu, di Danau masuk Danau Limboto itu ada 125.000 hektar sekian. Dari luas areal tersebut sebetulnya memang dibagi kawasan, ada penyangga hulu, ada kawasan inti dan penyangga hilir. Tapi dari seluruh areal bahwa 71% atau 87.000 hektar itu areal berada di areal penggunaan lain. Artinya areal bukan kawasan hutan. Sementara yang kawasan hutan di hulu itu hanya kurang lebih 29% atau 37.467 hektar. Nah, dengan kawasan yang tadi Pak sampaikan juga oleh Pak Kepala Bapeda bahwa lahan kritis dari 2013 dan sekarang itu ada 94.000 hektar. Artinya tingkat kekritisan itu sudah sangat tinggi. Sehingga itu yang menimbulkan sedimentasi, banjir. Ya. Sehingga berpengaruh kepada kelangsungan danau Limboto kalau tidak kita jaga bersama. Nah, karena kawasan hutan atau lahan ini lebih banyak di areal penggunaan lain, sehingga harapannya memang partisipasi masyarakat perlu kita tingkatkan. Ya. Dengan cara apa? Karena lahan kritis tentu kalau kami dari aspek kehutanan ya menanam pohon, kan begitu ya. Dengan menanam tanaman tahunan. Nah, sementara di yang 94.000 atau di areal APL ini kan sebagian besar kita ketahui bersama bahwa penggunaannya adalah lebih ke tanaman semusim. Ini yang jadi persoalan sehingga sedimentasi tadi juga sangat tinggi. Kalau hujan besar banjir, kalau lama juga enggak hujan kita kekeringan, kesulitan air. Oleh sebab itu ini langkah-langkah kita yang perlu harus lakukan ya dengan banyaknya menanam pohon. Tapi nanam pohon karena ini di lahan masyarakat, maka partisipasi masyarakat itu sangat kita harapkan. Di samping itu juga tentu dengan pola-pola tanam yang lebih ramah, ya artinya lebih ke bagaimana memperbanyak tanaman tahunan supaya tutupan lahannya jadi bagus. Nah ini juga mungkin saran ke depan kita mungkin Pak Budi di Pokja, sebetulnya kan kebijakan presiden itu setiap orang itu diharapkan nanam 25 pohon. Ini sekedar usul saja ya, 25 pohon. Nah kalau satu kakak umpamanya ada 4 orang, maka sebetulnya kalau mereka punya lahan minimal ada 100 pohon umpamanya dalam setiap kakak itu. Nah ketika ada tanaman pohon maka mungkin kan ada penghargaan kepada masyarakat yang punya tanaman ini. Dengan cara apa? Mungkin perlu dibicarakan pikiran saya ini, mungkin kita bebaskan pajak PBB-nya ketika lahan-lahan itu ada pohonnya. Kan saya pikir tidak terlalu besar ini. Ini sekedar upaya juga masyarakat merasa oh dihargai saya ada tanaman. Tapi kalau hanya hari ini kami kan hanya mengajaknya soal nanam pohon investasi istilahnya. Investasi akhirat. Karena apa? Ada investasi oksigen, investasi air dan investasi manfaat hasil baik kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Nah ini barangkali tapi ini hanya dorongan untuk masa depan atau dengan pendekatan keagamaan. Tapi nilai-nilai yang pengertiannya kita adalah beri penghargaan, mungkin pikiran saya yang sederhana. Ketika lahan masyarakat ada tanaman pohon, mungkin PBB-nya kita gratiskan atau bagaimana lah. Ini sekedar mungkin usul saja atau saran ke depan sehingga masyarakat yang ada di hulu memiliki kontribusi yang kecil untuk menambah sedimentasi. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.